Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran PAI kelas 7 bab yang ke-6 tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita akan membahas tentang penerapan hukum bacaan gunnah. Bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca gunnah atau dengung yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Jadi, setiap membaca nun atau mim yang bertasydid, cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasydid itu. Contohnya, lafal inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Maka hukum bacaannya adalah gunnah sebab ada nun bertasydid. Kemudian la tarawunnal jahim. Ini juga adalah gunnah karena ada nun bertasydid. Berikutnya wa amma man khaffat mawazinuh. Ini ada mim bertasydid sehingga hukum bacanya adalah gunnah, dan contoh yang terakhir fa ummuhu hawiyah. Ini juga ada mim bertasydid sehingga hukum bacaannya adalah gunnah. Selanjutnya kita akan membahas Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat ke-54. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini ayat ini menjelaskan bahwa peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah itu ada, begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Teori sains yang menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkapkan dalam teori Big Bang. Ayat ini menjelaskan juga bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Kemudian, dengan mengamati keteraturan dan keindahan alam ini, manusia akan mampu melihat betapa Allah Subhanahu wa taala terlibat, betapa Allah juga Maha Agung, dan betapa Allah Maha Kuasa. Kemudian Quran Surat Al-A'raf ayat 54 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahu khalqu wal amru. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 ini adalah, pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa, pemilik, dan pengatur. Hanya Allah yang berhak disembah, manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi, namun maksudnya bukan hanya keduanya, tapi yang dimaksud adalah semua yang ada di alam semesta. Bumi adalah semua
alam yang ada di bawah, sedangkan langit adalah semua alam yang ada di atas. Pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada hadis riwayat Ibnu Majah. Bunyinya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hadis ini Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa dengan ilmu maka surga akan didapat, dan dengan ilmu orang yang dapat beribadah dengan benar kepada Allah dan juga berbuat kebaikan. Kemudian ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini digambarkan bahwa ilmu merupakan sinar bagi kehidupan umat manusia yang mendorong berbuat baik di jalannya. Ilmu menjadi ladang amal atau pahala, juga menyebabkan seseorang mudah masuk ke dalam syurganya. Kemudian ada juga hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, An Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban la takunil khamisa fatahlikah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadilah kamu orang yang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang senang atau cinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pada hadis ini Rasulullah SAW berpesan pada umatnya untuk menjadi orang yang berilmu. Dengan berilmu dia dapat mengajarkannya kepada orang lain sehingga dapat mengubah masyarakat memiliki wawasan yang luas dan beradab. Apabila tidak mampu menjadi orang yang pandai, maka jadilah orang yang terus mau belajar. Apabila tidak bisa menjadi orang yang belajar, maka jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Dan apabila menjadi pendengar pun juga masih tidak bisa, maka jadilah orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Tapi jangan menjadi orang yang kelima, yaitu apa? Orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Apabila yang kelima ini dipilih, maka akan celaka. Nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yang pertama, kecerdasan intelektual yang diberikan olehnya mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, aspek spiritual akan mengantarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Yang keempat, keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur. Kemudian, dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, merawat dan menjaga lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Berikutnya, mendorong manusia untuk bersyukur atas seluruh apa yang diciptakan olehnya. Mendorong manusia juga untuk cinta tanah air, serta mendorong manusia untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekaligus menjadi keutamaan bagi dirinya. Dan yang berikutnya adalah keteraturan alam semesta mendorong manusia untuk mengelola lingkungan dengan berkelanjutan.
Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran PAI kelas 7 bab 6. Untuk bagian yang lain bisa cek linknya di deskripsi atau daftarnya di playlist. Semoga bermanfaat dan terima kasih.